Ya, dan pemirsa, untuk membahas insiden ledakan di Masjid Seman 72 Kelapa Gading sudah bersama kami peneliti dan pengamat intelijen Indonesia Wawan Purwanto. Selamat sore, Mas Wawan. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih Mas sudah bergabung bersama kami. Mas Wawan, apa yang ada muncul di pikiran Anda ketika mengetahui ada ledakan seperti ini, bahkan kemudian ada senjata-senjata di sana? Ya, yang pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada adik-adik yang menjadi korban ataupun juga dari staf SMA 72. Semoga cepat dapat pertolongan dan sembuh sedia kala. Kalau mengenai serangan ini, sebetulnya kan di dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat menurun karena ada perkuatan di undang-undang terorisme, di mana pada tahap-tahap mereka masih dalam perencanaan pun sudah bisa dieliminasi atau ditangani, gitu kan. Nah, belakangan ini kan sudah reda, ya. Tapi kemudian tampaknya mereka mencari sasaran baru yang jarang terjadi. Mereka ini siapa ya, Mas Wan? Artinya kelompok atau orang-orang yang berencana teror ini, dan mereka menyerang sekolah kan memang selama ini tidak lazim terjadi, ya. Oleh karenanya maka perlu ada satu analisis lebih dalam. Jadi ini menurut Anda ini fix bahwa ini terorisme begitu ya? Sebetulnya kalau dilihat dari barang-barang yang ada di lapangan, ada sumbu untuk peledak, kemudian juga ada laras panjang dari airsoft gun, yang kemudian dari temuan-temuan di lapangan tampak mengarah ke arah itu. Maka kita tidak mendahului dari nanti pihak aparat keamanan, khususnya pihak kepolisian yang nantinya berwenang untuk bisa menyampaikan hal-hal temuan-temuan di lapangan. Tapi melihat dari sejumlah senjata yang ada, kemudian juga sumbu-sumbu untuk pematik peledakan, tampaknya ini bukan kejadian biasa, tapi mengarah ke aksi-aksi teror, ya. Dan kemudian sasarannya kebetulan di sekolah yang di lingkungan Kodamar. Ini yang menjadi satu pemikiran lebih mendalam. Pasti ada pesan yang tidak disampaikan oleh pihak pelaku untuk analisa, dan kita nantinya tentu akan lebih mendalami, terutama dari kamera-kamera ataupun saksi-saksi yang ada, serta juga siapa-siapa yang langkah atau gerakannya mencurigakan di lokasi itu sebelum dan sesudah kejadian. Dan tentu ini menjadi satu tugas dari aparat kepolisian khususnya dan ke aparat keamanan pada umumnya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada, juga keterangan saksi maupun ahli nantinya yang tentu akan diupayakan untuk secepatnya menguak ini, supaya nanti link up-nya langsung bisa ditindaklanjuti. Demikian. Ya, tadi Anda katakan ini seperti pesan khusus gitu, karena dilakukannya pun di sekolah, dan sekolahnya juga ada di kompleks TNI Angkatan Laut begitu. Pesan seperti apa maksudnya yang Anda dapatkan, yang tersirat begitu? Iya, tentu gini Mas, kalau kan jarang terjadi serangan di sekolah gitu. Memang ada juga di sekolah di negara lain di Timur Tengah memang pernah terjadi, tapi yang ini kan kita serangan di sekolah ini baru sekali, baru pertama kali ini yang terjadi. Kalau meskipun serangannya di lokasi ibadah, kalau lokasi ibadah beberapa kali terjadi, dan yang di lokasi militer ini yang tentu akan memberikan satu pesan yang nantinya dari data-data pendukung lainnya nanti akan terkuak motif di balik serangan ini. Dan kita sekarang ingin juga memberikan satu pesan kepada saudara-saudara kita untuk
mewaspadai gerak-gerik ataupun orang-orang sekitar, karena selama ini kan kita menganggap biasa-biasa saja, baik, kemudian niatnya juga ibadah, kan tidak dipahami kalau ternyata dia menyimpan sesuatu di dalam barang bawaannya ataupun juga di dalam hatinya yang kebetulan punya keinginan-keinginan lain. Oleh karenanya pada kesempatan yang akan datang tentu akan kita lebih mewaspadai diri untuk melihat situasi. Kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan ataupun gerak-gerik yang tidak biasanya, kemudian kita juga awasi lewat kamera maupun kedatangan orang-orang yang tidak biasanya datang ke lokasi itu. Nah, untuk selanjutnya bisa lebih diperketat untuk pengawasannya. Demikian. Baik, untuk pengawasan itu apakah artinya juga ada kontrol atau restriction gitu ya terhadap, misalnya kalau dulu kan orang tidak boleh bawa tas ransel yang besar begitu ke tempat ibadah karena dulu bawa ransel ternyata isinya bom gitu. Apakah ke sekolah sekarang kemudian harus ada restriction seperti itu? Sebetulnya kalau anak-anak sekolah tampaknya sih ya mereka masih terukur lah, enggak seperti itu. Tapi kalau ada yang kebetulan memanfaatkan situasi yang biasa itu menjadi sesuatu yang dia manfaatkan untuk melakukan tujuan-tujuan yang negatif, nah ini yang perlu kita waspadai. Kalau misalnya anak-anak sekolah bawa hal-hal yang seperti seperti mereka pada bersiap mau sekolah seperti biasanya sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada orang asing atau orang yang tidak umum gitu ya, yang datang ke situ, kemudian kita juga sering-sering kan menganggap ini biasa karena tempat ibadah itu memang terbuka dan kita selalu berpandangan bahwa paling niatnya juga ibadah gitu. Tapi kadang-kadang kan dia memanfaatkan situasi di mana orang kebanyakan berpikir seperti itu, sehingga akhirnya dia kalau istilah Jawa itu barung sinang gitu, masuk melalui celah di mana situasi itu tidak dicurigai oleh orang. Makanya sekarang ada istilah RAE, reguler, alternatif, dan emergensi. Sasaran reguler mungkin agak susah untuk masuk misalnya, dia cari alternatif. Kemudian alternatif tidak bisa, sasaran emergensi bisa di mana saja. Kita kewaspadaan ini perlu karena pada kenyataannya teror masih belum berakhir, meskipun kemarin sempat terjadi peredaan yang cukup lama dan dalam timing yang sangat signifikan. Tapi pada kenyataannya dalam saat-saat tertentu yang dimana ada momentum yang dia coba manfaatkan, dia coba masuk itu. Melakukan test case. Nah inilah, tapi semuanya nanti kita tunggu hasil analisis forensik dari pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini adalah kepolisian. Demikian. Ya, ini kalau kita lihat gambar ini ada Wakil Ketua DPR RI yang datang mengunjungi korban di rumah sakit, termasuk juga ada Raffi Ahmad begitu ya. Dan juga dari Komisi 3 juga ada ikut hadir mendatangi atau menjenguk para korban yang terkena dampak dari ledakan. Ya, Pak atau Mas Wan, tadi dalam senjata rakitan yang ditemukan itu terdapat tulisan Welcome to Hell for Agartha. Ya, terus kemudian ada dua nama yang dikenal publik internasional, yaitu Brenton Tarrant ya, dan juga Alexander Bissonnette. Dan ada tulisan natural selection juga. Apa yang ada di pemikiran Anda mengenai tulisan-tulisan ini? Ya, tulisan tentu mengandung pesan. Yang pesan itu tentu ada yang main ya di balik itu semua. Kalau kita selamat datang di neraka dan sebagainya, ini kan suatu juga ada tersirat di balik ini semua.
kita ingin semuanya ada pendalaman, kemudian juga nama yang tertera di situ tentu juga mengandung pesan tertentu yang coba kita akan cari. Kita akan link up-nya bisa dari mana saja ini, yang nanti akan ditelusuri secara lebih mendalam. Sebab ini sesuatu yang baru ya, memanfaatkan situasi di sebuah sekolah, dan sebuah sekolah itu di area militer. Oleh karenanya ini ada sesuatu yang bobotnya lebih di balik itu semua. Nah, ini yang perlu kita kaji secara mendalam, dan memang tidak semuanya bisa dibuka di publik ya, publik. Yang mana nanti kita akan telisik lebih jauh, termasuk upaya-upaya penanggulangannya. Karena tentu kita akan juga mengkaitkan dengan berbagai kejadian-kejadian yang menyertai sebelumnya terkait dengan situasi-situasi keamanan yang terjadi. Demikian, Mas. Ya, mungkin sebagai informasi juga untuk Anda, ini Brenton Tarrant yang tertulis juga di situ, itu merupakan pelaku penembakan massal di 2 masjid di Selandia Baru pada tahun 2019 kalau Anda sempat ingat ya. Dan ada Alexander Bissonnette juga, pelaku penembakan masjid di Kanada pada tahun 2017 begitu. Maknanya apa nih? Apakah ini mereka karena seperti pembalasan begitu, atau malah justru terinspirasi begitu menurut Anda? Sebuah pesan atau ada sebuah peniruan bisa saja terjadi di mana saja. Karena mereka banyak kejadian di berbagai tempat yang ditiru oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan aksi. Oleh karenanya ini kan perlu pendalaman lebih jauh. Mengapa yang disasar di sini, mengapa di sekolah ini, dan mengapa di wilayah militer. Makanya nanti setelah ini kan sidik jari maupun juga jejak-jejak yang ada tentu sudah mulai tersimpan itu di lab forensik yang dilakukan oleh kepolisian. Dan nantinya tentu akan memberikan suatu informasi lebih yang lebih detail. Memang tidak semuanya akan dibuka karena takut pelakunya juga akan segera menghilangkan jejak ataupun. Tapi apakah ini indikasi awal proses radikalisasi individu, khususnya di pelajar begitu? Kalau pelajar terlibat di dalam ini pernah terjadi juga ya. Sebelumnya kan ada juga itu yang di Bogor waktu itu juga anak umur 18 tahun, pelajar juga kelas 3 SMA yang meledakkan dia di sebuah lokasi di Jakarta. Sebelumnya anak ini anak baik dan tidak di sekolah juga tidak aneh-aneh gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu ketika sepulang sekolah dia berbaur dengan siapa, dia terpengaruh oleh siapa. Di situlah yang lantas kita coba upaya dalami. Dan setelah nanti ketemu benang merah dari sidik jari maupun juga sejumlah temuan-temuan di lapangan lainnya, tentu nanti akan lebih terkuak lagi motif maupun juga siapa yang bermain di balik ini semua. Tapi kalau pesan tadi ada ditulis, berarti memang sengaja dia memberikan suatu tanda-tanda yang mengarah ke arah aksi teror. Entah itu nantinya akan berlanjut ataupun tidak, tapi yang jelas pesan yang muncul di situ, mereka sengaja melakukan aksi itu untuk meneror. Demikian. Iya, jadi kalau tadi Anda katakan itu bahkan ini baru di kalangan pelajar, apakah ini ingin ada satu pengumuman gitu kepada dunia internasional bahwa sekolah yang tadinya aman pun mungkin yang tidak tersentuh, bahkan begitu ya, ada di tengah-tengah kompleks TNI begitu. Nah ini bisa dibobol begitu, artinya menunjukkan ada kelemahan. Apakah mereka ingin mengatakan pesan seperti itu? Ya tentu dari lokasi yang dipilih mereka
tetap memberikan pesan itu. Yang ini tentu harus kita cerna lebih jauh, kemudian juga kita urai nantinya, termasuk sistem pengamanan lanjutan tanpa harus kelihatan tegang ya. Kita tidak ingin menimbulkan ketegangan baru, tidak. Tapi intinya deteksi dini dan cegah dini ini menjadi PR kita semua, supaya ini tidak menjadi teror-teror berikutnya, dan semua menjadi kewajiban kita bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Ya, Mas Wawan, ini Menko Polkam Jamari Caniago menyatakan bahwa tim sedang bergerak menyelidiki penyebab pasti ledakan yang terjadi di Seman 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita simak pernyataannya. Kelapa Gading. Ya, sudah di dalam wilayah, sedang baru kita lihat tempatnya kan di situ. Terus ada beberapa yang terbuka gitu ya, sedang cari apa sih. Itu salah satu tindakan teroris bukan sih, Pak? Sama sekali belum. Belum termasuk tindakan teroris atau gimana? Belum tentu. Belum ada kesimpulan. Mungkin apa Pak indikasi awalnya, mungkin udah terima ada laporan nih, Pak? Belum. Sekarang sedang diolah di situ dengan Kapolda dan Dandim dan Wamen saya juga ada di sana. Bapak mau kesana juga ya? Pak? Pak, tadi Pak Kapolri, soal ledakan Pak, itu juga. Pak, ada ledakan Pak. Terima kasih Bapak. Ya, saya kembali ke Mas Wawan. Ini mereka Menko Polhukam menyatakan sedang menyelidiki ya, dan belum ada indikasi aksi terorisme begitu. Tapi Anda katakan tadi ini sudah mengarah ke sana gitu. Cuman hanya mungkin ingin supaya tidak terjadi suasananya menjadi tegang seperti itu barangkali ya. Tapi kalau kita lihat nih, apakah peristiwa-peristiwa seperti ini kemudian memperkuat glorifikasi terhadap tokoh-tokoh seperti Brenton Tarrant yang kemudian ada di New Zealand itu atau yang di Kanada melalui media sosial, jadi tersebar begitu? Halo, Mas Wawan, boleh di-unmute ya suaranya? Ya, tampaknya begitu, Mas. Halo, Mas Wawan, ya masih belum masuk suaranya, belum keluar maksudnya ininya, audionya. Udah, ya, oke. Sudah. Ya, sudah. Ya, tentunya tampaknya mengarah ke situ. Jadi dia menyampaikan pesan yang ditulis di situ, ingin menyampaikan sesuatu kepada publik bahwa dia menggambarkan bahwa suasana sebelumnya yang terjadi di tempat lain, di negara lain itu bisa terjadi di negeri, di Indonesia ini. Dan kita juga tentu kalau tadi dikatakan masih dalam proses penyidikan, ya kita sedang dalami dan selidiki ada apa di balik ini semua, dan nantinya setelah betul-betul lengkap nanti pasti ada penyampaian pengumuman secara terbuka, meskipun juga tidak semuanya belak-belakan ya, karena memang ada sesuatu yang tentu dirahasiakan untuk kepentingan penyidikan. Tampaknya sepertinya Anda ingin menyampaikan ada sesuatu suatu peristiwa ini seperti mengalih perhatian gitu atau bagaimana? Apakah Anda setuju? Kalau soal pengalihan isu dan sebagainya, ini kan butuh pembuktian ya, karena proses terjadinya suatu persoalan itu kan terus mengalir. Jadi di belahan dunia manapun bisa terjadi aksi-aksi seperti ini. Dan kemudian kalau ada orang juga yang mengkaitkan dengan politik dan sebagainya, ya itu sah-sah saja mereka itu mengait-kaitkan. Tapi persoalan kita kan satu persatu. Kita tangani ini, motifnya kita buka, kemudian juga bagaimana upaya pencegahan supaya kejadian serupa tidak terulang, atau bahkan terjadi peniruan. Sebab peristiwa sebelumnya yang kemudian ledakan terjadi itu udah cukup lama ya, nggak terjadi di Indonesia, sudah beberapa tahun, tapi kemudian ini terjadi lagi. Karena yang kita tahu bahwa waktu itu, beberapa tahun terakhir adalah diantisipasi. Jadi sebelum dilakukan, sebelum terjadi peristiwa, sudah diantisipasi gitu. Kali ini sepertinya kayak kelolosan atau bagaimana begitu? Sebetulnya kita tetap berupaya lah untuk bagaimana
menerapkan sistem pengamanan berlapis. Kalau kita melihat kan ibarat tikus itu mencari lubang ini nggak ketemu, dari lubang lain nggak ketemu, mencari lubang baru lagi. Nah seperti itu. Yang tahu ya tikusnya itu sendiri. Dia mencari celah. Tapi kalau misalnya ini lantas nanti motifnya dari sisi yang lain, kita kan setelah terkuak nanti baru kita pahami bahwa oh ternyata ini bisa juga menjadi hal baru yang menjadi temuan, dan upaya-upaya penanganannya pun juga tentu tidak sama, ya berbeda, dan semoga ini bisa cepat terkuak sehingga pada akhirnya nanti kita juga cepat juga melakukan langkah-langkah deteksi dini dan cegah dini di saat-saat mendatang. Karena memang kita sadari mereka juga, para pelaku juga memodifikasi pola, kemudian juga memodifikasi sistem, dan mereka tentu juga melakukan upaya pengamatan dan penggambaran. Dari situlah yang nanti secara perlahan tapi pasti nanti juga akan terkuak semua. Demikian. Baik, untuk itulah kita percayakan kepada pihak kepolisian, dan juga tentunya kita sebagai masyarakat mesti waspada juga ya, melihat kalau ada perilaku-perilaku yang mencurigakan atau sesuatu yang tidak biasa di sekeliling kita. Baik, terima kasih Mas Wawan Purwanto sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Ya, dan pemirsa, ini adalah kondisi terkini di Rumah Sakit Cempaka Putih, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di ruang perawatan atau barak perawatan yang disiapkan untuk para korban luka akibat ledakan di Masjid Seman 72. Ada 55 orang yang terluka dan 1 tengah dioperasi. Sementara yang sebelah kiri, Anda lihat masih dalam pengamanan yang ketat dari pihak TNI Angkatan Laut dan juga dari pihak kepolisian. Sekolah juga ditutup, tidak ada yang diperbolehkan masuk. Dan sepertinya kalau kita lihat di rumah sakit, sepertinya akan ada konferensi pers karena tadi sudah hadir anggota DPR, sejumlah anggota DPR dan juga wakil ketua DPR RI yang tampaknya sebentar lagi juga akan keluar dan memberikan pernyataan. Bahkan tadi juga ada Raffi Ahmad yang juga hadir untuk membesuk begitu para korban. Kita lihat ada Sufmi Dasko Ahmad dan juga ada Habibur Rahman dari Komisi 3. Maju lagi Pak, maju lagi.